Ya, mulai main dengan satu striker dan itu diisi asing dari zaman tertutup itu. lah akhirnya striker-striker. Ya, even lokal. Bang Ilham ya juga. Ilham Jayakusuma, itu juga jago banget. Sebenarnya kita banyak pemain-pemain Indonesia yang posisi strikernya dulu pakai 2, satu asing. Iya. Karena masih pakai 352. Jadi berkembang terus Iya. striker. Jam terbangnya dapat terus lah. Kalau sekarang ya susah. Paling pelatih-pelatih pun kalau disuruh pilih antara striker lokal atau asing, mereka ambil asing. Itu. PSSI siapkan striker naturalisasi untuk timnas Indonesia, oleh Romney, Mauro Zelstra. Sebagian besar bahkan semuanya mereka panggilan jiwa baik dukungan dari neneknya dan orang tuanya, sehingga kami juga bersyukur mereka dengan jelas kita lihat sendiri semangat dan pengorbanan mereka di lapangan itu tentu pembuktian bahwa mereka betul memberikan dan berkorban sepak bola Indonesia. Itu target. Iya, pastinya kan setiap pemain yang naturalisasi ada jangka pendek dan jangka menengah. Untuk Kevin Dix pastinya PSSI tengah mempersiapkan pemain baru berposisi striker yang akan dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi, di tengah proses naturalisasi Kevin Dix yang sedang berjalan. Dengan langkah ini, Kevin Dix bukanlah pemain keturunan terakhir yang akan diintegrasikan ke dalam skuad Garuda melalui jalur naturalisasi. Kami masih dalam proses, striker kami juga sedang diproses, ungkap Yunus Nusi. Meski demikian, Yunus Nusi belum mengungkapkan nama striker yang dimaksud. Sebelumnya, 2 penyerang sempat dihubungkan dengan timnas Indonesia, yaitu Ole Romeni dan Mauro Zelstra. Ole Romeni, berusia 24 tahun, saat ini bermain di klub Eredivisie FC Utrecht, sementara Mauro Zelstra berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda bersama Volendam. Kami belum bisa mengumumkan namanya, karena memang ada beberapa kendala dalam menemukan striker yang sesuai kriteria naturalisasi atau berdarah Indonesia untuk memperkuat timnas, tambahnya. Yunus juga menjelaskan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menerima sejumlah rekomendasi nama yang dipertimbangkan. Erick akan kembali memimpin proses seleksi pemain yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Saat ini ada beberapa rekomendasi, dan Ketua Umum yang akan melanjutkan prosesnya, ujar Yunus Nusi. Salah satu perbedaan signifikan dari timnas Indonesia era Sintayong, adalah bersinarnya para pemain keturunan. Timnas Indonesia, saat ini hampir 50% diisi oleh para pemain keturunan berdarah Indonesia, atau yang biasa disebut pemain diaspora. Pemain diaspora sendiri merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dari keluarganya. Kualitas tidak pernah berbohong, para pemain diaspora sukses memberikan kontribusi besar untuk negara asalnya, Indonesia. Terbukti, berkat para pemain keturunan, timnas Indonesia sukses lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sudah 50% lini ditempati, Sintayong bersama PSSI belum puas dan menginginkan yang terbaik untuk Indonesia. Salah satu lini yang tengah krisis dan dicari-cari adalah lini serang, atau yang orang kerap sebut sebagai striker. Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun memang sudah mengisi lini depan dengan sangat baik. Namun, tentunya Sintayong dan PSSI masih menginginkan yang terbaik untuk kemajuan Indonesia di kancah internasional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghadirkan pemain keturunan yang berposisi penyerang. Ole Romeni, menjadi salah satu nama yang sempat muncul, dan menghebohkan jagat sepak bola Indonesia. Memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu, Ole Romeni berkesempatan untuk membela timnas Indonesia. Namun, hingga saat ini kesempatan Ole Romeni bermain untuk Indonesia seolah hanya menjadi dongeng belaka. Ole Romeni belum memberikan konfirmasi terkait proses naturalisasi dirinya. Masih ada kesempatan untuk Ole Romeni dapat bermain bersama timnas Indonesia, meski belum jelas tindak lanjut dan titik temunya. Sebelumnya para pencinta sepak bola Indonesia mendapat kabar kurang menggembirakan. Salah satu pemain yang diyakini jadi target naturalisasi dari PSSI, Ole Romeni,
sepertinya bakal sulit untuk diproses. Kabar ini diungkapkan oleh salah seorang pesepak bola Indonesia yang memiliki banyak jejaring di antara para pemain diaspora, Yusa Nugraha. Dalam kanal YouTube-nya, Yusa Nugraha, ia mengatakan bahwa Romeni juga masuk ke dalam radar timnas Belanda. Banyak yang bilang bahwa ia semakin kuat masuk ke dalam radar timnas Belanda, ucap Yusa. Menurut Yusa, minat timnas Belanda kepada Romeni tak lepas dari moncernya permainan pemain berusia 24 tahun ini. Dalam 2 laga pertama timnya di edisi 2024/2025, ia mencetak 2 gol. Ketajaman Romeni ini jugalah yang membuatnya digadang-gadang sebagai target naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi, dari ibunya, pemain berusia 24 tahun ini disebut memiliki darah Indonesia. Namun, menurut Yusa, saat ini peluang Romeni untuk memperkuat timnas Belanda tergolong berat. Pasalnya, di barisan depan skuad The Oranje bercokol sejumlah nama seperti Cody Gakpo, Xavi Simons, Memphis Depay, Donyell Malen, Wout Weghorst, dan sejumlah pemain lain. Dengan situasi ini, Yusa menilai, peluang PSSI untuk menaturalisasi Romeni masih sangat terbuka. Menurutku, kita masih punya kesempatan menarik oleh Romeni ke timnas Indonesia, ucap Yusa. Aku sendiri berharap ia memilih dan memperkuat timnas Indonesia di masa depan, sambungnya. Selain itu, menurut Yusa, peluang Romeni untuk membela timnas Indonesia kian besar. Pasalnya, ia selalu mendapat rayuan dari sahabat karibnya, Ragnar Oratmangun, yang sudah lebih dulu berseragam merah putih. Ragnar mengaku terus berkomunikasi dengan Ole soal Indonesia. Ole mengatakan ke Ragnar bahwa ia saat ini sedang berpikir keras untuk timnas Indonesia, ungkap Yusa. Kabar terakhir soal Ole Romeni, ia pernah mengaku bahwa memang ada komunikasi dengan Erick Thohir. Hanya saja, Ole menjelaskan bahwa dia perlu mempertimbangkan berbagai hal. Pastilah, pemain penyerang kanan itu akan memprioritaskan panggilan dari timnas Belanda. Hal tersebut wajar mengingat umurnya yang masih muda dan banyak ruang peningkatan. Tapi harapan publik, Ole Romeni bisa realistis dengan pilihannya memilih Indonesia. Hal tersebut terpantau di media sosial Ole Romeni, kolom komentar setiap postingannya selalu diramaikan supporter tim Garuda. PSSI kian gencar naturalisasi pemain diaspora untuk perkuat timnas Indonesia. I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best.